Jadi begini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya berani mengambil keputusan besar. Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino mengabarkan kembali masih seputar mengenai ekonomi kita. Dan kali ini Indonesia stop ekspor gas ke negara tetangga itu. Negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kehadiran Indonesia dalam BRICS diharapkan membawa dimensi baru dalam upaya menciptakan keseimbangan ekonomi global yang lebih adil. Saudara, Indonesia kali ini mulai berhitung ekonomi. Sudah cukup lama kita menjadi jongos dan menjadi pelayan negara-negara tetangga. Kini kita bangkit. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya berani mengambil keputusan besar. Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Kenapa? Karena kita butuh. Selama ini kita ekspor gas ke negara-negara tetangga, sementara di dalam negeri, industri, dan masyarakat harus berebut energi dengan harga yang makin mahal. Logikanya di mana? Masa kita yang punya sumber daya, kita yang harus antre? Ini kayak orang punya kebun sendiri tapi masih beli sayur di pasar karena hasil panennya dijual ke orang lain dulu. Prabowo nggak mau Indonesia terus-terusan jadi penjaga pom bensin buat negara lain, sementara kita sendiri kekurangan. Gas kita, buat kita. Itu intinya. Saudara, Indonesia saat ini tak mau lagi menjadi penjaga pompa bensin ataupun pompa atau penjaga energi. Kini kita bangkit dan bangkit. Prabowo nggak mau Indonesia terus-terusan jadi penjaga pom bensin buat negara lain, sementara kita sendiri kekurangan. Gas kita, buat kita. Itu intinya. Singapura dan Malaysia langsung panik. Ya iyalah, selama ini mereka nyaman dapat pasokan gas murah dari Indonesia. Singapura bahkan lebih dari 50% gasnya dari kita. Malaysia, meskipun produsen gas besar, mereka masih ngandelin pasokan dari kita buat sektor industri tertentu. Sekarang, tiba-tiba Indonesia bilang, maaf, stoknya buat kami dulu. Gimana nggak kaget? Singapura dan Malaysia harus cari alternatif lain. Mau impor dari Australia, mahal. Mau bikin infrastruktur baru, lama. Mau marah ke Indonesia, ya silakan. Tapi ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hak kami atas sumber daya kami sendiri. Mau marah ke Indonesia? Dan suka-sukamu kamu buat warga Indonesia, termasuk kamu tembak suka-sukamu? Kini saatnya Indonesia mulai membalas satu persatu. Itu intinya. Singapura dan Malaysia langsung panik. Ya iyalah, selama ini mereka nyaman dapat pasokan gas murah dari Indonesia. Singapura bahkan lebih dari 50% gasnya dari kita. Malaysia, meskipun produsen gas besar, mereka masih ngandelin pasokan dari kita buat sektor industri tertentu. Sekarang, tiba-tiba Indonesia bilang, maaf, stoknya buat kami dulu. Gimana nggak kaget? Singapura dan Malaysia harus cari alternatif lain. Mau impor dari Australia, mahal. Mau bikin infrastruktur baru, lama. Mau marah ke Indonesia, ya silakan. Tapi ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hak kami atas sumber daya kami sendiri.
Mereka harusnya sadar, selama ini Indonesia terlalu baik hati. Sudah terlalu lama kita seperti pelayan yang rajin nganterin makanan ke meja orang lain tapi lupa makan sendiri. Sekarang pelayan ini sadar, dia juga lapar. Banyak yang bilang, wah, ini kebijakan egois. Atau Indonesia nggak mikirin hubungan baik dengan tetangga. Serius? Jangan lupa, Indonesia bukan sekadar negara ekspor sumber daya. Kita ini negara berdaulat. Kita punya hak penuh menentukan kemana sumber daya kita digunakan. Kalau selama ini kita terlalu murah hati, sekarang saatnya kita realistis. Saudara sebangsa dan setanah air, di era Prabowo ini bukanlah era sembarangan. Ya, sendiri. Ini merupakan soal harga diri bangsa Indonesia. Artinya Indonesia tidak boleh lagi mengemis sama negara lain. Saatnya kita bangkit dan bangkit. Mereka harusnya sadar, selama ini Indonesia terlalu baik hati. Sudah terlalu lama kita seperti pelayan yang rajin nganterin makanan ke meja orang lain tapi lupa makan sendiri. Sekarang pelayan ini sadar, dia juga lapar. Banyak yang bilang, wah, ini kebijakan egois. Atau Indonesia nggak mikirin hubungan baik dengan tetangga. Serius? Jangan lupa, Indonesia bukan sekadar negara ekspor sumber daya. Kita ini negara berdaulat. Kita punya hak penuh menentukan kemana sumber daya kita digunakan. Kalau selama ini kita terlalu murah hati, sekarang saatnya kita realistis. Presiden Prabowo memahami bahwa kemandirian energi adalah kunci untuk masa depan. Saudara, kemandirian energi bagi bangsa kita adalah merupakan salah satu wujud dari Undang-Undang Dasar 1945. Itulah Indonesia. Menunjukkan bahwa pada 2025 kebutuhan gas nasional bakal mencapai 1,471 miliar BTU per hari dan terus naik ke 2,65 9 miliar BTU per hari pada 2034. Bayangkan kalau kita masih sibuk kirim gas ke luar negeri sementara kita sendiri kekurangan. Itu bukan kebijakan, itu bunuh diri. Kebijakan ini bukan cuma soal stop ekspor lalu selesai. Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah besar untuk memastikan energi dalam negeri cukup dan stabil. 1. Investasi besar-besaran di eksplorasi gas baru, Papua, Sulawesi, dan wilayah potensial lainnya akan digarap lebih serius. 2. Pembangunan infrastruktur gas. Jaringan distribusi, penyimpanan, dan pengolahan gas diperluas supaya bisa memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. 3. Dorongan ke energi terbarukan. Ini bukan sekadar slogan, tapi target nyata. 71% bauran energi terbarukan dalam beberapa dekade ke depan. Jadi, jangan kira ini keputusan nekat tanpa strategi. Ini langkah strategis untuk masa depan. Sudah bisa ditebak, Singapura dan Malaysia bakal datang dengan proposal baru. Mereka pasti mau negosiasi ulang soal harga, atau mencari celah agar ekspor tetap jalan. Boleh saja bicara, tapi kali ini kita yang pegang kendali. Jangan harap harga murah seperti dulu. Jangan harap kita mengalah lagi. Kalau mereka butuh gas, mereka harus ikuti aturan main kita. Indonesia bukan lagi penjual murah yang gampang ditekan. Kalau mereka ngotot mencari alternatif lain, ya silakan. Tapi ingat, mencari pemasok gas dengan harga dan kualitas seperti Indonesia itu nggak gampang dan nggak murah. Langkah ini juga bikin peta politik energi Asia Tenggara berubah. Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bisa ditekan atau dianggap remeh. Singapura dan Malaysia sekarang harus cari cara baru untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Mungkin mereka bakal makin mendekati Australia atau negara lain, tapi tetap saja Indonesia kini berdiri lebih tegak, lebih percaya diri. Saudara, Indonesia bukan lagi bangsa murahan. Kalau dulu kita murah, tapi kita bukan murahan. Kini kita bangkit untuk membangun ekonomi kita. Majulah Indonesiaku. Mulai sekarang, Indonesia main dengan aturan sendiri. Energi kita untuk masa depan kita. Dan dunia harus mulai terbiasa dengan Indonesia yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih mandiri. Indonesia yang berani, dunia harus terima kenyataan. Indonesia sudah terlalu lama bermain di bawah bayang-bayang negara lain. Dulu kita kaya sumber daya, tapi miskin keputusan tegas. Sekarang kita kaya sumber daya dan punya pemimpin yang berani mengambil sikap. Negara-negara lain mungkin kaget, bahkan ada yang marah. Biarin!
Ini saatnya mereka sadar bahwa Indonesia bukan lagi gudang energi murah yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Kalau dulu mereka nyaman dapat gas dari kita dengan harga bersahabat, sekarang mereka harus siap dengan realitas baru. Indonesia tidak akan lagi mengorbankan kepentingan nasional demi kenyamanan negara lain. Mau cari pasokan lain? Silakan. Mau bayar lebih mahal dari negara lain? Itu urusan mereka. Mau negosiasi ulang? Kali ini, Absyom, kita yang tentukan syaratnya. Keputusan ini bukan cuma soal ekonomi, ini juga soal geopolitik. Dunia selama ini terbiasa melihat Indonesia sebagai pemain kelas 2. Sumber daya kita melimpah, tapi kita hanya jadi pemasok mentah untuk negara-negara industri. Kita dijadikan bagian dari rantai pasokan, bukan sebagai pemimpin. Tapi sekarang, peta berubah. Indonesia kini di posisi kuat dalam percaturan energi global. Kita bukan lagi hanya penyedia, kita adalah pemegang kendali. Apa efeknya? 1. Negara-negara yang bergantung pada energi kita harus mulai menghitung ulang strategi mereka. Mereka akan lebih berhati-hati dalam bernegosiasi dengan kita. 2. Investor global mulai melihat Indonesia sebagai negara yang serius mengelola sumber dayanya sendiri. Ini bisa menarik lebih banyak investasi di sektor energi. 3. Posisi Indonesia dalam forum internasional makin kuat. Kita bukan lagi negara yang hanya mendengar, tapi negara yang ikut menentukan arah kebijakan global. Tentu saja, banyak kritik bermunculan. Ada yang bilang ini bisa membuat hubungan dengan negara tetangga tegang. Ada yang khawatir soal dampak ekonomi jangka pendek. Tapi mari kita tanya balik. Lebih penting mana? Hubungan dengan negara lain atau kesejahteraan rakyat sendiri? Saat ini Indonesia mulai berbenah dan kemandirian energi Indonesia sudah harus dipertahankan dan harus terus digalakkan karena Indonesia sudah harus berdiri kaki sendiri. Maju terus Indonesiaku. Ini bukan sekadar slogan, tapi target nyata. 71% bauran energi terbarukan dalam beberapa dekade ke depan. Jadi, jangan kira ini keputusan nekat tanpa strategi. Ini langkah strategis untuk masa depan. Sudah bisa ditebak, Singapura dan Malaysia bakal datang dengan proposal baru. Mereka pasti mau negosiasi ulang soal harga atau mencari celah agar ekspor tetap jalan. Boleh saja bicara, tapi kali ini kita yang pegang kendali. Jangan harap harga murah seperti dulu. Jangan harap kita mengalah lagi. Kalau mereka butuh gas, mereka harus ikuti aturan main kita. Indonesia bukan lagi penjual murah yang gampang ditekan. Kalau mereka ngotot mencari alternatif lain, ya silakan. Tapi ingat, mencari pemasok gas dengan harga dan kualitas seperti Indonesia itu nggak gampang dan nggak murah. Langkah ini juga bikin peta politik energi Asia Tenggara berubah. Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bisa ditekan atau dianggap remeh. Singapura dan Malaysia sekarang harus cari cara baru untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Mungkin mereka bakal makin mendekati Australia atau negara lain, tapi tetap saja Indonesia kini berdiri lebih tegak, lebih percaya diri. Permainan ekonomi saat ini bukan lagi permainan biasa, karena Indonesia akan berupaya kemandirian energi dan kemandirian untuk bangsanya. Kemarin kami dibilang miskin dan bodoh dan SDM rendah. Di dalam negeri, kebijakan ini juga memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan visioner. Bukan pemimpin yang cuma main aman dan takut ambil risiko. Ini juga sinyal buat negara-negara lain. Indonesia bukan lagi negara yang cuma nurut dan mengikuti kemauan orang lain. Kita punya agenda sendiri dan kita jalankan dengan kepala tegak. Selama bertahun-tahun, kita seperti negara yang terlalu baik, terlalu murah hati. Sekarang, waktunya berubah. Gas kita buat kita. Ini bukan soal memusuhi tetangga, tapi soal menegakkan hak kita. Kalau Singapura dan Malaysia selama ini nyaman karena gas murah dari kita, ya, sekarang saatnya mereka tahu rasanya berjuang sendiri. Prabowo dan pemerintahannya telah mengambil langkah besar. Bukan langkah yang populer bagi negara lain, tapi langkah yang benar untuk Indonesia. Dan satu hal yang pasti, Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu. Hei saudara, Indonesia bukan lagi Indonesia yang dulu, yang seenaknya dibodoh-bodohin dan ditembaki suka-sukanya. Kini Indonesia mulai bangkit dan mulai melawan.
bukan lagi negara atau manusia-manusia yang diinjak-injak dan dipandang remeh, bahkan dijadikan manusia kelas 2. Bayangkan saja, hanya dengan kesalahan sedikit langsung ditembak orang kita. Tembak, tembak. Dunia harus tahu, Indonesia bukan lagi anak bawang. Kebijakan ini bukan cuma bikin Singapura dan Malaysia kelabakan, tapi juga bikin dunia melirik. Indonesia serius nih jaga sumber dayanya. Ya, serius banget. Selama ini banyak negara, termasuk yang katanya negara maju, terlalu terbiasa melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku murah. Mereka nggak peduli kita dapat apa, yang penting mereka untung. Mereka pikir Indonesia akan terus jadi lumbung energi mereka tanpa protes. Nah, sekarang skenarionya berubah. Prabowo nggak mau Indonesia terus jadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah. Kita bukan negara tambang yang isinya cuma bahan mentah untuk dikuras, lalu mereka olah sendiri dengan keuntungan berlipat-lipat. Sudah cukup kita melihat sumber daya kita diambil murah, lalu kita beli balik dalam bentuk produk jadi dengan harga selangit. Sudah cukup kita jadi penyedia bahan bakar murah, sementara rakyat kita sendiri kesulitan. Sebentar. Jadi, kalau kita stop ekspor, hubungan diplomatik jadi rusak. Memangnya selama ini negara lain mikirin kita waktu mereka menetapkan kebijakan yang merugikan kita? Ketika Uni Eropa melarang minyak sawit Indonesia, mereka mikirin hubungan diplomatik kita? Ketika Amerika dan sekutunya mengatur harga nikel dan baja dunia supaya mereka untung, mereka peduli kita rugi? Ketika kita dibanjiri produk impor murah yang bikin UMKM kita mati, ada yang protes demi Indonesia. Jadi, kenapa setiap kali Indonesia pasang sikap tegas, kita yang disuruh mikirin perasaan orang lain? Kebijakan ini bukan soal permusuhan, ini soal harga diri dan kepentingan nasional. Kalau negara lain tidak mau bergantung pada Indonesia, mereka bebas mencari alternatif. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia nggak akan lagi berperan sebagai negara yang bisa ditekan atau dipermainkan. Lihat Singapura. Mereka negara kecil, tapi selalu memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya dulu. Mau beli properti di sana? Susah? Mau dapat izin tinggal? Ribet. Mereka selektif dan selalu mengutamakan kepentingan nasional. Dan dunia memuji mereka sebagai negara yang visioner dan strategis. Sekarang Indonesia melakukan hal yang sama, mengutamakan rakyatnya, menjaga sumber dayanya sendiri, dan berpikir jangka panjang. Tapi tiba-tiba kita dicap egois, lucu banget kan? Kalau negara lain boleh menjaga kepentingan mereka, kenapa Indonesia tidak boleh? Sejarah membuktikan negara yang menguasai energi, menguasai masa depan. Lihat Rusia. Ketika Eropa coba menekan mereka dengan sanksi ekonomi, apa yang dilakukan Rusia? Mereka potong pasokan gas. Hasilnya, Eropa gemetar. Harga energi naik gila-gilaan. Mereka akhirnya sadar, mereka terlalu bergantung pada Rusia. Indonesia juga harus belajar dari ini. Kalau kita terus-menerus tergantung pada ekspor, kita akan selalu bisa ditekan. Tapi kalau kita punya cadangan energi yang cukup, kita jadi pemain utama. Prabowo mengerti ini. Dia bukan politisi yang hanya mikir 5 tahun ke depan. Dia tahu kalau Indonesia ingin jadi kekuatan dunia, kita harus kuasai sumber daya kita sendiri. Keputusan ini bukan cuma soal gas. Ini adalah sinyal besar bahwa Indonesia serius jadi negara mandiri. 1. Industri kita akan tumbuh lebih cepat. Gas yang dulu kita ekspor sekarang bisa digunakan untuk memperkuat industri dalam negeri. 2. Harga energi lebih stabil. Kalau pasokan dalam negeri cukup, harga bisa lebih terkendali. 3. Indonesia jadi lebih berdaulat. Kita nggak lagi mudah ditekan negara lain soal sumber daya alam kita. Dan yang paling penting, kita akhirnya belajar dari sejarah. Indonesia dulu dikenal sebagai macan Asia yang akhirnya tertidur. Sekarang Prabowo memastikan macan itu bangun lagi. Jadi buat negara-negara yang selama ini nyaman menikmati gas murah dari kita, pesan kita jelas. Mulai sekarang, Indonesia main dengan aturan sendiri. Energi kita untuk masa depan kita, dan dunia harus mulai terbiasa dengan Indonesia yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih mandiri. Indonesia yang berani, dunia harus terima kenyataan. Indonesia sudah terlalu lama bermain di bawah bayang-bayang negara lain. Dulu kita kaya sumber daya, tapi miskin keputusan tegas. Sekarang kita kaya sumber daya dan punya pemimpin yang berani mengambil sikap. Negara-negara lain mungkin kaget, bahkan ada yang marah.
Biarin! Biarin dia marah. Marah-marah aja lah. Kami juga sudah punya kekuatan yang bisa meluluhlantakkan negara-negara mana saja yang main-mainkan Indonesia. Permainan sekarang ada di tangan Indonesia. Majulah bangsaku. Negara yang kuat adalah negara yang menguasai sumber dayanya sendiri. Indonesia akhirnya menuju ke arah itu. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari Indonesia yang lebih mandiri, lebih berani, dan lebih disegani. Indonesia bukan lagi Indonesia dulu. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tercinta ini, saatnya Indonesia mulai bangkit dan bangkit. Mulai mengepakkan sayapnya hingga menunjukkan bahwa Indonesia begitu mandiri. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.